Halo sahabat galeri, kembali lagi dengan saya Zarfan Daifullah akan membahas video tentang Galeri Channel, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis top down. Nah, apa sih analisis top down itu? Jadi di dalam analisis fundamental kita dapat melakukan analisis secara top down, yaitu mulai dari kondisi ekonomi negara secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Sebenarnya ada lagi gini, analisis seperti selain top down, yaitu adalah analisis secara bottom up yang akan dibahas pada video berikutnya. Nah, di sini selain lebih mudah, kita akan kenapa kita menggunakan analisis top down yang pertama adalah karena lebih sesuai, karena seperti chart investasi kita akan melihat dulu dari kondisi ekonominya. Nah, untuk analisis top down, kita untuk pengertiannya adalah sebuah analisis yang dilakukan dimulai dari kondisi ekonomi secara makro sampai kondisi perusahaan secara mikro. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis makro, di mana kita perlu melihat apakah ekonomi masih bisa bertumbuh atau tidak. Inflasinya tidak mengancam pertumbuhan dan sebagainya. Yang kedua adalah analisis sektoral. Analisis sektoral itu untuk mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh. Di sini Anda dapat memilih sektor mana yang paling memiliki peluang untuk memberikan keuntungan optimal. Sedangkan yang ketiga adalah analisis mikro perusahaan, di mana di sini kita akan membahasnya lebih ke analisis fundamental secara melihat laporan keuangannya dari rasio-rasio tertentu. Di sini lebih dalam hal pokok utamanya kita lebih mengukur pada mengukur kesehatan keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, dan bagaimana perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Untuk analis makroekonomi ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga BI rate. Gross Domestic Product adalah indikator utama untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara. GDP mengukur nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara tanpa mempertimbangkan asal perusahaan yang menghasilkan uang, barang, atau jasa tersebut. GDP diumumkan dalam persentase yang menunjukkan pertumbuhan dari kuartal sebelumnya. Nah, untuk kamu yang belum tahu, kalau Indonesia itu GDP saat ini berada di 5,02%. Nah, yang kedua adalah inflasi. Inflasi yang tinggi ditunjukkan dengan naiknya harga barang, biasanya akan mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Biasanya lalu diikuti oleh perbankan dengan menaikkan suku bunga pinjaman. Nah, hal ini menjadikan beban biaya tambahan bagi perusahaan, terutama yang menggunakan pinjaman dari bank untuk biaya operasi dan atau ekspansi. Analisis sektoral adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor apakah yang sedang bertumbuh atau tidak. Nah, jadi untuk sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia ada 9 sektor utama yang berada di Bursa Efek Indonesia atau di pasar saham. Yang pertama adalah pertanian atau agrikultur. Di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan. Saham di sektor ini terutama bergerak di bidang perkebunan, khususnya kelapa sawit seperti Astra Golestari, London Sumatera, Eagle High atau yang lain-lainnya. Nah, untuk perkebunan biasanya memiliki karakter tertentu, itu bisa kamu baca di bukunya Desmond Wira tentang analisis fundamental saham. Yang kedua adalah sektor pertambangan. Sektor ini terdiri dari saham-saham di bidang pertambangan, minyak, dan komoditas logam. Saham di sektor ini misalnya Indo Tambang Raya Megah, Adaro Energy, Harum Energy, Bumi Research, Medco, Tins, Elnusa, dan Antam. Di sini juga memiliki karakter tertentu yang dapat kamu bisa baca sendiri di buku. Nah, untuk industri dasar atau basic industry adalah suatu industri yang mengubah bahan olahan logam jadi suatu barang jadi. Mungkin seperti Krakatau Steel yang pengolahan logam, terus pengubahan bahan pasir jadi semen seperti semen Gresik, sekarang PT Semen Indonesia,
dan PT Holcim. Yang berikutnya adalah aneka industri. Aneka industri ini dominan pada sektor-sektor yang pembantu dari seperti otomotif, komponen-komponennya, dengan motor utama. Penggerak utamanya adalah Astra International atau kodenya adalah ASII. Lainnya seperti IMAS, Masa, dan Auto. Yang kelima adalah sektor konsumsi. Sektor konsumsi terdiri dari berbagai industri, yaitu makanan, minuman, rokok, atau mungkin farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Pergerakan sektor industri di Indonesia ada beberapa perusahaan seperti Indofood, PT Indofood Sukses Makmur, atau PT Indo CBP Sukses Makmur, atau mungkin ada juga Mayor. Untuk sektor kebutuhan konsumen lain-lain seperti Unilever, Kalbe Farma, dan ada juga sektor tobako atau rokok seperti Gudang Garam dan HM Sampurna. Yang keenam adalah properti. Sektor properti ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengembang perumahan, apartemen, dan lainnya seperti Alam Sutra, Bumi Serpong Damai, Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, atau mungkin Ciputra. Ada juga sektor konstruksi seperti Adikarya, Total Bangun Persada, Wijaya Karya, dan PTPP. Yang ketujuh adalah sektor infrastruktur. Sektor ini bergerak di bidang energi seperti Pegas, terus pembangunan infrastruktur jalan seperti Saham, Jasa Marga, dan CMNP. Di sini di infrastruktur juga ada sektor telekomunikasi seperti Telkom, terus Excel, terus Indosat. Ada juga saham transportasi seperti Garuda dan taksi. Yang kedelapan adalah sektor keuangan atau finance. Sektor ini dihuni oleh emiten jasa perbankan dan keuangan. Contohnya Bank Mandiri, BRI, Bank BCA, BNI, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sektor perdagangan dan jasa. Di sini ada beberapa emiten yaitu United Tractor, perdagangan retail seperti Ramayana, dan Matahari Putra Prima. Ini adalah siklus ekonomi terhadap sektor. Untuk siklus ekonomi sendiri terdiri dari peak atau titik puncak suatu perekonomian. Lalu setelah mengalami puncak perekonomian akan terjadi resesi, di mana terjadi seperti penurunan kondisi ekonomi seperti yang kita alami di tahun 2008, yaitu krisis properti, yang kemudian dilanjutkan dengan proses recovery atau pembaikan dan akan kembali lagi ke puncak. Ya, itu aja sekian dari kami tentang analisis top down. Jadi kalau misalnya kamu ingin belajar lagi lebih dalam tentang analisis fundamental, kamu bisa datang ke Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Saya akan mengutip sedikit tentang kutipan dari Warren Buffett, yaitu risk come from not knowing what you are doing. Jadi kamu harus banyak-banyak tahu untuk apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat meminimalisir resiko. Kamu juga bisa nonton juga video menarik lainnya yang ada di channel kami. Jangan lupa follow sosial media kami di Instagram, Facebook, maupun Twitter. Sampai jumpa pada video berikutnya.